Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa biridhoillah bi syafati rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, para wadek, para kaprodi, kabak, dan para kasubag, para dosen, para mahasiswa, peserta PPL yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang ini kita bisa melaksanakan koordinasi pelaksanaan PPL dengan mahasiswa FDKI yang akan dilaksanakan bulan depan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa. Yang pertama, bahwa pelaksanaan PPL ini dilaksanakan untuk pengambilan mata kuliah di semester gasal nanti. Atau kalau yang sekarang berarti semester 7 nanti rata-rata itu, atau mahasiswa yang belum mengambil PPL tapi nanti ketika di semester gasal pengambilan mata kuliah harus ada PPL-nya. Itu diingat-ingat mahasiswa itu. Dan temannya diberitahu, nggak usah disembunyikan biar pada tahu. Karena apa? Di semester 7 nanti itu harus ngambil mata kuliah PPL ini, gitu ya. Walaupun pelaksanaannya sebelum pelaksanaan semester, gitu ya, di bulan depan, bulan Juli. Nah, pelaksanaan semester itu bisa di awal September atau awal tanggal 1 September atau mulai pengambilan mata kuliah itu ya kira-kira pertengahan Juli lah. Pertengahan Juli itu sudah pelaksanaan PPL. Diingat-ingat itu, ketika pelaksanaan PPL ada pengambilan mata kuliah, mahasiswa harus menyempatkan mengambil mata kuliah atau registrasi di pertengahan Juli. Itu jangan sampai alasan nanti setelah pulang PPL karena sibuk PPL tidak sempat registrasi. Pengumuman dari IAIN itu perlu dipantau terus, dilihat, jangan sampai terlambat ketika registrasi, gitu ya. Yang kedua kalinya, mahasiswa itu nanti ketika pelaksanaan PPL, etika, norma itu harus dijaga, terutama karena mahasiswa IAIN itu harus membawa nama baik IAIN Kudus, gitu ya, terutama FDKI. Contoh gimana Pak, kan gitu ya, ketika berangkat ke PPL, ya diikutilah norma yang ada di tempat PPL itu. Karena contoh, kalau kalian di tempat KUA, umpamanya contoh, atau di tempat masjid, umpamanya contoh, atau di tempat yang perlu dijaga, itu ya berangkatnya jangan boncengan lah. Boncengannya jarak jauh, turun, kalau mau nyampe lokasi ya berhentilah turun gitu, kira-kira gitu. Kalau di RSI kan nggak kelihatan, pada contoh parkir gitu, boncengan nggak apa-apa. Nanti menuju kalau tempat-tempat yang dekat terus bisa dilihat secara langsung itu supaya dihindari. Boleh boncengan nanti di luar lokasi PPL itu. Ini etika-etika yang ada di IAIN termasuk seperti itu harus dijaga gitu ya. Terus kedua kalinya seperti selanjutnya itu waktu sholat dan lain-lain itu harus dijaga betul. Jangan-jangan pas PKL sholat lupa gitu, karena mahasiswa kan terkadang gitu, meremehkan lah. Ini saya jamak, saya kosor, macam-macam. Terkadang mahasiswa itu meremehkan itu. Nah, tempat lokasi PPL itu tidak mau memahami itu. Loh, ini anak IAIN kok nggak mau sholat gitu. Ini waktu sholat. Seperti itulah dan lain-lainnya. Termasuk ketika di lokasi PPL, ya cara tutur kata juga harus dijaga karena itu bukan sama temanmu, bukan sama dosenmu. Kalau sama dosenmu ya bisa diingatkan. Itu lembaga lain, terutama lembaga-lembaga yang istilahnya yang nilai normanya itu dijunjung tinggi. Kita nggak tahu tempat lokasi itu seperti apa, di dalamnya kan kita nggak tahu. Awal-awal harus menjaga itu.
Selanjutnya, yang terakhir pesan saya kepada mahasiswa, ikuti semua arahan dari lokasi PPL. Maksudnya jam masuk apa itu diikuti ya. Nanti tidak harus setiap hari atau apa, ngikuti lokasinya. Mau setiap hari atau 1 minggu berapa kali, ikuti lokasinya itu. Terakhir juga kalau ada kejanggalan yang aneh atau apa, konsultasi kepada DPL-nya gitu. Nanti DPL-nya biar memberi penjelasan tentang pelaksanaan PPL. Mungkin ada lain-lain dan macam-macam itu. Kalau ada yang tidak sesuai, bisa tanya kepada DPL. Tapi pada dasarnya kalau tidak merasa keberatan, ya tidak apa-apa, ikuti saja. Kalau merasa ada keberatan, kesulitan, coba konsultasi kepada DPL. Saya berharap kepada mahasiswa, lokasi PPL itu jangan langsung ditolak atau apa, konsultasi dengan DPL. Gitu kepada mahasiswa. Kalau memang ada lain-lain, syarat dan lain itu berat, konsultasi kepada mahasiswa. Terakhir juga, saya pesan kepada pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, para wadek, para kaprodi, tolong pelaksanaan PPL ini dipantau supaya berjalan dengan baik. Mungkin kalau keluhan mahasiswa itu tidak begitu parah, ya diarahkan mahasiswanya. Nggak usah langsung diambil tindakan mahasiswa diberi penjelasan, memang umumnya itu seperti itu, biar tidak terlalu bertentangan dengan lokasi PPL. Karena kita sebagai lembaga perguruan tinggi bagi masyarakat atau organisasi yang kita tuju sebagai tempat PPL itu punya cara sendiri. Ya kita harus bisa menyesuaikan lokasi untuk PPL itu. Nah, diambil jalan tengahnya ya, yang terbaik bagaimana, dan mahasiswa diberi penjelasan itu. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan FDKI, para wadek, para kaprodi, yang sudah menyelenggarakan rapat koordinasi PPL mulai pagi tadi sampai siang ini dengan mahasiswa. Semoga pelaksanaan PPL ini berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa manfaat dan berkah kepada para mahasiswa dan lokasi yang ditempati PPL. Saya akhiri. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dekan atas sambutan dan arahannya. Perlu diingat-ingat ya teman-teman atas etika-etika kita sebagai mahasiswa IAIN Kudus. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus, yaitu Dr. Siti Malaiha Dewi. Kepada beliau kami persilakan. Cek suara saya, Bu. Bu Fari udah oke? Oke banget. Oke, Bu. Sudah Oke. Jelas. Nyaring. Ya, Sangat jelas. nyaring. Baik. Jelas sekali, Terima kasih. Bu. Baik. Terima kasih Bu Fari selaku host dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan di FDKI, langsung saja menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan. Jadi kali ini saya akan memaparkan tentang gambaran umum tentang PPL. Nanti secara teknis akan dibantu juga oleh Bapak-Bapak Kaprodi dan juga ada Bu Kabag ya untuk menyampaikan informasi terkait dengan ada bantuan apa begitu, konsumsi atau apa. Baik, jadi kenapa
PPL begitu ya. Jadi sebelum kenapa PPL, rencana PPL ini dilaksanakan tanggal 4 sampai 29 Juli 2022. Artinya beberapa hari setelah UAS. Itu. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah keprodian yang sifatnya wajib. Ya, wajib diambil oleh mahasiswa dan mahasiswi yang mau lulus, maka PPL ini tidak boleh terlewatkan. Yang kedua, jenis mata kuliah ini mata kuliah praktik. Bobotnya ada 3 SKS dan bentuk kegiatannya adalah kegiatan magang praktek di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan dan disurvei oleh tim survei dari fakultas. Akhirnya kita sudah menentukan ada 53 lokasi yang sudah disesuaikan dengan kompetensi prodi masing-masing. Ya, nanti lokasinya di mana saja nanti Bapak-bapak Kaprodi yang akan menjelaskan kenapa di sana dan berapa jumlah mahasiswa. Dan habis ini nanti saya share ya untuk nama lokasinya di mana, pembimbingnya siapa. Oke, kemudian PPL ini fungsinya adalah sebagai media untuk mengaplikasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dan mahasiswi serta mendapatkan pengalaman praktis dan membangun jejaring yang ada di sana. Jadi 3 CPL ini ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan ini wajib tercapai selama kurang lebih 1 bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini syarat ya dan jumlah peserta KKL. Jadi nanti ketika sudah saya share, nanti tolong kalau ada yang misal double nama begitu, tapi sih tadi sudah berusaha disisir sudah tidak ada. Tapi siapa tahu ya ada yang double nama di tempat ini ada, di tempat ini ada, nanti bisa konfirmasi ke masing-masing Kaprodi atau dengan saya, monggo. Baik, yang berikutnya, peserta KKL ini yang sudah ditentukan, mohon tidak minta pindah-pindah. Seperti halnya DPL, ketika ditempatkan juga tidak bisa nawar-nawar. Karena ini kami sudah berusaha mendekatkan posisi masing-masing. Tapi karena sangat-sangat terpaksa memang tidak bisa semua tercover. Misal harusnya rumah yang Blora ya di Blora, Bu. Yang di Blora hanya 1 orang kan ya tidak mungkin gitu loh. Ya, ini terkait administrasi, keuangan, macam-macam sehingga mohon dimaklumi. Kemudian ada yang di Jogja itu kemarin sudah beberapa Kaprodi sudah mensosialisasikan tempat yang agak jauh-jauh itu dan alhamdulillah sudah clear ya. Jadi jangan-jangan ini nanti yang agak ribet-ribet justru yang dekat-dekat. Nah, saya harapkan tidak ya, karena yang jauh-jauh ini sudah clear gitu. Itu kemudian ini memang rombongannya yang banyak seperti halnya KKL, BKI, dan KPI. Perlu kami sampaikan bahwa ada 2 tempat untuk prodi PMI dan prodi BKI, ada yang pembukaannya itu nanti ngumpul jadi 1. Seperti yang pertama PMI ya, PMI itu ada di desa-desa di Kabupaten Kudus yang tersentral itu di 1 kecamatan. Nah, nanti pembukaannya ada di kecamatan tertentu. Nah, maka nanti dibutuhkan untuk yang ada di 7 desa itu rapat sendiri, kemudian menentukan koordinatornya siapa, sehingga pembukaan nanti bisa terkoordinir dan terlaksana dengan baik. Begitu juga yang di BKI direncanakan juga akan dibuka di Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan itu tersentral, jadi tidak di masing-masing KUA. Pertanyaannya, misal gimana kalau ada yang KUA minta pembukaan?
sendiri gitu. Nah, monggo itu kondisional, makanya nanti sebelum ada acara pembukaan, masing-masing bisa survei lagi untuk kesepakatan seperti misal kesepakatan pembukaan kapan, jam berapa, berapa yang diundang, itu monggo nanti koordinasi dengan DPL masing-masing. Dan DPL juga waktunya juga diharapkan tanggal 4 itu bisa semua membuka, kecuali di tempat-tempat tertentu kok tanggal 4 ada acara mundur 1 hari, ya kurang lebih lah gitu. Tapi mundurnya jangan sampai 3 hari, 4 hari itu jangan. Ya, jadi monggo itu nanti diatur dengan DPL masing-masing. Kemudian yang berikutnya, kewajiban dan hak peserta PPL. Kewajiban yang pertama adalah hari ini, mengikuti pembekalan. Ini ada absensinya dan nanti kami share ke DPL masing-masing dan itu menjadi bagian presensi penilaian dari partisipasi kalian mengikuti PPL ini, startnya adalah hari ini. Kemudian yang kedua, mengikuti pembekalan oleh DPL. Jadi monggo setelah ini nanti menghubungi DPL masing-masing dan minta arahan. Karena mungkin ada DPL yang sibuk ya, lupa. Kalau waktunya sudah mepet, nanti mohon diingatkan ya, bikin grup lalu minta bimbingan. Bimbingan itu boleh online maupun offline. Yang penting substansi nyampe. Kemudian mengikuti pembukaan, penutupan, dan mengikuti seluruh kegiatan di lapangan atau di lokasi, dan membuat laporan di setor maksimal 10 hari setelah penutupan. Kemudian yang berikutnya, mengirimkan rilis minimal atau berita gitu ya, minimal 1 kegiatan yang monumental untuk diberitakan di web FDKI maupun medsos FDKI. Dan monggo di luar itu kalau mau dikirimkan ke Bapak-Bapak Kaprodi dipersilahkan, karena juga punya medsos masing-masing prodi sehingga FDKI ini ramai. Jadi tidak ada kewajiban masing-masing grup membuat IG ya, karena yang dulu banyak membuat IG tapi selesai PPL IG-nya mati semua gitu. Nah, lebih baik kan ini disentralkan, dikirim ke emailnya Bu Fari, kemudian nanti biar diupload di web, itu nanti banyak yang melihat dan lebih abadi, lebih kontinu lah. Abadi iya, tapi lebih kontinu gitu. Nah, kemudian hak peserta mendapatkan pembimbingan dari DPL dosen maksudnya, kemudian juga dari pembimbing lapangan. Dan ada bantuan snack pada saat pembukaan dan penutupan, tiap mahasiswa itu sebesar 9.500 kali mahasiswa, kali penutupan dan pembukaan. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Kabak. Kemudian ini saya lewati ya, karena ini tugas dan hak DPL tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini yang diperhatikan ya, selain memperhatikan proses, tapi teman-teman juga memperhatikan aspek penilaian. Ya, meskipun ini bukan tujuan akhir. Yang menilai itu ada beberapa pihak. Yang pertama pimpinan lembaga. Kemudian yang kedua pendamping lapangan, yang ketiga dosen. Nah, untuk pimpinan lembaga sekian persen, 20, pendamping lapangan itu misal pimpinan lembaga ya, misal KUA. Kepala KUA itu 20%, tapi yang mendampingi tiap hari kalian bukan kepala KUA-nya, misal dari siapa stafnya, kasihnya, misal. Nah, itu yang setiap saat mendampingi itulah yang nanti akan disebut dengan pendamping lapangan. Kemudian terakhir di dosen pembimbing porsinya menilai ini. Jadi porsi yang besar justru di pendamping lapangan sebesar 50%, kemudian untuk dosen memang menilai pelaksanaan, tetapi mungkin by grup ya, yang monitoring lewat grup, kemudian mendampingi kalian menyusun laporan serta presentasi. Nah, aspek penilaian itu kalau diure yang tadi pimpinan lembaga itu menilai apa saja. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Dekan,
sikap-sikap tadi yang harus dijaga ya. Ini tata tertib yang ada di sana seperti apa. Jadi meskipun mungkin ya ada mahasiswa yang punya budaya-budaya yang gimana begitu ya, harus menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di lembaga yang ada. Misal di masjid ya, bagaimana kebiasaan masjid yang ada di sana, ngikuti gitu. Ya, kalau di KUA misal mereka itu jam ngantornya jam 7:30 kurang mestinya kan. Nah, maka kalian juga datangnya jam 7:30 kurang, jangan seperti kalau kuliah. Kalau kuliah kan kurang lebih ya, tapi biasanya banyak yang lebih. Kalau kurang itu jarang. Nah, maka kalau di tempat-tempat lembaga-lembaga seperti dinas sosial, kemudian di KUA, kemudian di mana lagi DPRD itu yang ada sekretariat-sekretariatnya, mereka sangat tepat-tepat waktu, maka kalian diharapkan untuk mengikuti tertibnya, disiplin, dan menyesuaikan kebiasaan yang ada di lembaga. Kemudian sikap terhadap terakhir ya, nanti bisa dibaca panduannya, nanti juga saya share, itu sikap mahasiswa terhadap sesama praktikan itu juga harus saling toleransi, bekerja sama, jangan ada justru masalah di antara kalian gitu ya. Ya meskipun ya masalah itu setiap saat ada, tapi sebisa mungkin diminimalkan dan diresolusi konflik. Kemudian yang kedua, yang tadi yang penilai kedua adalah pembimbing lapangan. Apa yang dinilai itu kemampuan kalian dalam proses mengidentifikasi problem, kemudian identifikasi sasaran praktek, merencanakan program, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan praktikum. Nah, itu mereka nanti pembimbing lapangan itulah yang menilai proses-proses kalian bekerja di lapangan itu, mereka ya yang menjadi monitor. Kemudian yang terakhir, ini yang dari dosen, menilai apa? Yang pertama, kualitas isi laporan, dan yang kedua, format atau tata tulis sesuai kaidah ilmiah atau tidak. Contohnya, misal kalau Bu Nevi itu kan terkenal dengan cek turnitinya, nah seperti itu ya, bejomu ya. Atau kalau dengan Pak Rofet pakai Mendeley, ya, kayak gitu-gitu, ya. Itu transliterasinya Arab ora diperhatekno. Nah, tapi Mendeley yang diperhatikan. Nah, itu tapi ini semua nanti ada standarnya ya. Oke, yang berikutnya format laporan itu kita laporannya nanti kelompok ya, tidak laporan individu. Jadi setiap satu lokasi itu satu laporan saja. Terdiri dari halaman judul standar lah ya. Nanti bisa dibaca. Kemudian PPT ini juga nanti akan saya share sambil menunggu buku panduan. Kemudian ada halaman pengesahan dari pihak lembaga ditempati maupun dari dosen, dan terakhir Pak Dekan. Kemudian ada kata pengantar, lalu masuk ke isi. Nah, bab 1 ini beda dengan format PPL yang dulu ya, format laporannya. Jadi tidak usah lihat-lihat yang dulu. Ya, cukup nanti kalian menuliskan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Tulis saja. Tidak usah lihat laporan-laporan lama, karena formatnya ini sudah ada perbaikan. Jadi bab 1 terdiri dari pendahuluan. Isinya kayak makalah ya, jadi latar belakang problem yang ada di sana, kemudian rumuskan masalah, tujuan, dan metode saja, metode mendapatkan data maupun pembahasan. Metode mendapatkan data aja, misal metodenya melalui wawancara, melalui observasi, melalui FGD, forum group discussion atau apa. Kemudian yang bab 2 bicara gambaran umum lembaganya. Ini ada
letak geografi ini basa-basi lah ya, tapi harus kadang kita itu harus ada itu sehingga tahu konteksnya. Letak geografi, sejarah lembaga. Nah, saya harapkan cara menulisnya tidak kaku ya, tetapi naratif saja yang enak dibaca. Kemudian terakhir program kegiatan lembaga di sana itu kalau yang sudah punya web itu enak. Anda tinggal program kegiatan utama mereka atau 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan itu ini itu bisa dituliskan. Atau bisa aja kemudian minta renstra mereka juga kalau diizinkan monggo. Baik, bab 3 isinya adalah program-program yang dilaksanakan oleh kelompok. Dijelaskan aja perencanaannya seperti apa, pengorganisasiannya seperti apa. Nah, ini mungkin agak membingungkan, nggak ada pengorganisasian. Kalau langsung pelaksanaan gimana? Perencanaan langsung pelaksanaan ya saya drop karena ini agak ya pengorganisasian itu ya sebetulnya bagian dari pelaksanaan ya, perencanaan kemudian pelaksanaan sama evaluasi kegiatanmu itu bagaimana. Nah, kalau kegiatannya itu ada 5, maka nanti dibuat planningnya kegiatan A itu ceritakan planningnya seperti apa, pelaksanaannya gimana, evaluasi gimana. Nah, ini adalah semacam laporan seperti wartawan atau deskriptif. Ya, jadi ini dilaksanakan tanggal sekian, begitu-begitu ya. Pesertanya sekian, yang ngisi itu ngomong ini. Kemudian mungkin Anda bisa evaluasinya itu melihat perubahan sosialnya apa, perubahan sikapnya apa. Misal mengadakan sosialisasi tentang sosialisasi kesadaran politik lah. Oh, kok mantuk-mantuk, ceritakan mantuk-mantuk, lalu kalian tanya kok mereka paham. Nah, itu bagian dari evaluasi ya. Nah, yang beda bab analisis. Kalau bab analisis berarti kalian nanti coba membaca bab 3 itu dianalisis dengan menggunakan teori sesuai dengan keprodian. Jadi, meskipun ilmu kita saling bersinggungan, tapi paling tidak ada unik ya, keunikan atau spesialisasi masing-masing prodi itu pasti ada. Ya, jangan sampai nanti misal anak BKI analisisnya politis banget itu ya jangan ya. Kalau mau pinjam teori politik enggak apa-apa, tapi pinjam itu sedikit saja. Yang dominan yang punyamu asli gitu ya. Itu contohnya. Kemudian terakhir penutup. Slide terakhir format penulisan seperti biasa, kuarto 1,5 spasi, warna kesukaan saya ini coklat krem. Kemudian bukan ya, ini warna FDKI. Kemudian laporan dibuat untuk kalian, monggo itu pingin apa enggak terserah. Tapi yang jelas dari lembaga tempat praktek harus dikasih, dosen dikasih, dan fakultas dikasih. Cuman fakultas nanti saya mintanya itu dalam bentuk file saja. Ya, jadi laporan yang sudah disahkan, artinya sudah clear ditandatangani oleh Pak Dekan, lalu di-scan bagian yang tanda tangan itu, di PDF-kan boleh, dalam bentuk Word boleh, dan nanti dikirim ke Google Drive. Dan nanti sudah ada nama-nama dosen, nanti tinggal kalian upload secara mandiri ke Google Drive itu. Seperti halnya KKL juga sama, KKL sudah dibuatkan folder, nanti yang sudah clear laporan bisa dikirimkan ke Google Drive masing-masing, ke Google Drive ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk awalan. Selanjutnya monggo nanti dilanjutkan oleh Bapak-bapak dan Bu Kabak. Mohon maaf tentu ada khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Malaiha Dewi. Untuk selanjutnya pengarahan dari Kaprodi dari masing-masing prodi di FDKI. Untuk yang pertama dari Pak Farid. Pak Farid siap?
Oke, siap, Mbak. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan yang terhormat, Bu Wadek 1, Pak Wadek 2 yang terhormat, rekan-rekan Kaprodi, Pak Udi, Pak Nur Ahmad, Pak Zaini, kemudian Pak Saifuddin, kemudian ada Pak Rafiq selaku DPL, Mbak Moderator, Mbak Farihatul Budiah. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, terkait dengan pelaksanaan PPL, ini khusus Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Terkait dengan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, itu ada 9 lokasi tempat PPL. 2 lokasi itu di Desa Karangsari dan Desa Jerahi, itu DPL-nya saya. Kemudian 7 desa lagi itu di Kudus. Kemudian desanya mana? Ini kemarin kita baru berkirim surat ke Dinas PMD, sudah dibalesi, sudah ditentukan desanya di Kecamatan Mejobo. Tinggal nanti Prodi PMI, tinggal nanti dari fakultas, insya Allah hari Senin itu mau koordinasi dengan Pak Camat Mejobo terkait penentuan lokasi 7 desa di Kabupaten Kudus. Yang jelas tempatnya di Kecamatan Mejobo, sebagai gambaran jenengan semua nanti yang ditempatkan di Kudus. Nah, terkait dengan pelaksanaan pembukaan, untuk dua lokasi desa di Kabupaten Pati, itu ada di Desa Jerahi dan Desa Karangsari, itu tempatnya itu di balai desa masing-masing. Untuk 7 desa yang lain, 7 desa di Kecamatan Mejobo, itu nanti pembukaannya dilaksanakan di Kecamatan Mejobo. Jadi nanti teman-teman yang dapat lokasi di Kecamatan Mejobo, di desa-desa Kudus, nanti jenengan bisa koordinasi bersama teman-teman yang lain terkait dengan pelaksanaan pembukaannya bagaimana. Nanti karena ini lebih enak karena apa ya? Karena jenengan semua nanti serentak dibuka di Kecamatan Mejobo. Nah, terkait dengan pelaksanaan PPL ini saya sampaikan sejak awal ya. Saya sampaikan sejak awal itu nanti untuk teman-teman PMI dan teman-teman yang lain mungkin, untuk teman-teman PMI diusahakan untuk semester depan. Sebenarnya pelaksanaan PPL ini kan dilaksanakan, sebenarnya mata kuliah PPL ini itu kan untuk mata kuliah semester 7. Cuma dilaksanakan di awal semester 7. Meskipun jenengan semua itu belum registrasi, belum bayar UKT. Nah, nanti itu diusahakan semester depan itu jenengan jangan sampai cuti. Kalau jenengan semua itu nanti cuti, nanti tidak akan ada nilai PPL yang bisa dimasukkan karena status panjenengan semua cuti misalkan. Jadi diusahakan semester depan itu jenengan tetap bayar UKT. Karena mata kuliah PPL itu masuknya itu di semester 7. Mohon nanti teman-teman diingatkan biar tidak cuti. Nah, terkait dengan pelaksanaan PPL, seperti yang disampaikan oleh Bu Wadek tadi, itu tata tertib macam-macam jenengan ikuti sesuai dengan buku panduan. Mungkin karena kegiatan PMI itu di desa, PPL-nya di desa, mungkin ada beberapa waktu insidental itu kegiatannya mungkin ada yang malam hari. Mungkin loh, karena itu kan terkait dengan kegiatan desa itu kan biasanya insidentalnya kan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di malam hari. Nanti jenengan ikuti sesuai dengan kegiatan. Jadi jangan sampai
kalau ada kegiatan di malam hari, nanti jenengan menolak jangan sampai. Misalkan ada yang tidak bisa, izin nggak masalah. Yang penting ada teman-teman itu yang mengikuti kegiatan walaupun di malam hari. Tapi biasanya ini insidental, tidak tiap hari jenengan melakukan kegiatan di malam hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti disampaikan teman-teman rekan-rekan Kaprodi yang lain. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPI Bu Hari. Baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Zaini, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Hari. Yang kami hormati Bapak Dekan, Wadek dan Pak Wadek, para teman-teman Kaprodi, kemudian mahasiswa, praktikan PPL semester 6, semua prodi saja. Tapi kesempatan kali ini ada informasi khusus untuk KPI dan juga mungkin bisa juga dialami juga oleh prodi yang lain. Jadi menambahi tadi Pak Farid yang pertama dulu. Jadi kalau teman-teman nanti sampai tidak mendaftar, berarti nanti PPL-nya itu tidak dianggap ya, karena dianggap cuti. Maka PPL harus PPL lagi di yang akan datang. Kemudian yang kedua, lokasi-lokasi PPL untuk prodi KPI itu mulai dari timur, yaitu di Pati ya, TV dan radio, kemudian di Kudus sendiri, selanjutnya di Semarang, dan satu lagi itu di Klaten. Nah, keempat tempat ini, dan maksudnya 4 daerah ini, ada TV, ada radio, dan media cetak, dan sebagainya, itu semuanya memiliki karakter dan karakteristik yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Dalam hal pengelolaannya juga ya, baik itu pengelolaannya atau juga mungkin ada pembiayaan-pembiayaan. Nah, contoh kalau di Simpang 5 TV Pati, nanti bagi ada teman-teman KPI yang ada di situ, di sana ada biaya ya, ada biaya 200.000 per mahasiswa ya. Misalkan lagi di Radar Kudus. Radar Kudus itu tahun yang lalu ada biaya terkait dengan untuk berlangganan koran selama 1 bulan ya, selama 1 bulan. Kalau dulu saya itu 125, nggak tahu sekarang ini berapa. Nah tentunya karakteristik ini terkait dengan kebijakan-kebijakan dari masing-masing lokasi ini tentu harus bisa dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Karena memang tidak bisa disamakan antara satu instansi dengan instansi yang lainnya. Nah tentu misalkan ada teman-teman yang domisili di Pati, ya tentu kan tidak perlu biaya istilahnya apa living cost-nya kan. Nah ini kan nanti beda juga yang di Semarang. Nah ini kan juga butuh biaya living cost dan lain sebagainya. Belum lagi yang di Klaten itu. Dan juga di lokasi-lokasi lainnya yang tentu living cost dan sebagainya, kebijakan dari masing-masing lokasi ini akan berbeda-beda. Sementara itu dulu teman-teman dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, kalau ada yang ditanyakan nanti biar dijawab oleh Pak Sudi, Pak Saifuddin, Pak Nur Ahmad, dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Zaini. Selanjutnya dari PKI. Ya. Baik, terima kasih. Ya, dipersilakan Pak Nur Ahmad. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Wadek, juga Bapak Ibu Kaprodi, juga teman-teman mahasiswa sekalian yang pada kesempatan kali ini mau menjalankan PPL. Untuk yang di Prodi BKI sendiri, nah ini tercatat ada 15 ada 15 lokasi, di antaranya ada yang dari RSI, kemudian ada di Dinas Sosial Demak, kemudian Dinsos Pati, ada yang Margo Laras Pati, Dinsos Jepara, kemudian ada yang dari
Jamal apa? Yang Pati itu Jalma Sehat. Nah, kemudian ada 8 dari KUA Kabupaten Pati. Nah, ini konfirmasi terlebih dahulu karena di Kabupaten Kudus KUA-nya ada 9, ya ada 9. Akan tetapi di DKI ini hanya terpakai 8 KUA. Kemudian yang tidak terpakai itu adalah KUA Kota. Adapun KUA Kota menurut konfirmasi ini sudah diisi oleh PHU Manajemen Dakwah. Nah, tapi tempatnya dikasih Kemenak. Jadi nanti bagi teman-teman mahasiswa sekalian ada yang di beberapa KUA itu nanti pelaksanaannya hari H untuk pembukaan, nah, itu nanti dilaksanakan secara serempak ada di Kemenak Kabupaten Kudus. Dan tadi kami sudah koordinasi kepada kantor Kemenak dan sudah oke, tinggal nanti pelaksanaannya. Dan Bapak minta kepada teman-teman mahasiswa yang kebetulan ada di lokasi KUA, kemudian RSI, kemudian Dinsos dan lain sebagainya, terlebih dahulu kami mohon untuk survei terlebih dahulu. Kalau memang masih ada kesempatan, tapi karena besok Sabtu ini mungkin ada yang sudah libur, tapi kalau ada yang masih masuk kantornya ya bisa survei dan bisa nitip kepada khususnya kepada yang di KUA. Itu nanti pembukaannya ada di kantor Kemenak Kabupaten Kudus dan itu sudah dikonfirmasi oleh pihak Kemenak. Tapi tidak ada salahnya kalau memang dari teman-teman PPL DKI kalau memang bisa ketemu kepada kepala KUA entah itu lewat kontak telepon atau apa mungkin bisa mengingatkan untuk Senin yang akan datang yaitu untuk pembukaan PPL secara bersama-sama. Oke. Untuk yang Dinsos Jepara, nah, tadi ada sedikit konfirmasi balasan dari pihak sana untuk menanyakan terkait dengan masalah tanggal. Nah, tanggal kemarin pengajuannya adalah tanggal 9 Agustus kalau tidak salah. Cuman sudah dikonfirmasi balik dan tadi juga sudah saya konfirmasi kepada stafnya karena tidak ketemu sama pihak kepala Dinsos dan sudah saya kasih surat susulan untuk konfirmasi pengajuan kegiatan PPL yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli nanti dan sudah clear, insya Allah sudah clear. Adapun nanti soal surat secara resmi kami mintakan kepada DPL yang nanti ada di Dinsos Jepara untuk membawa surat resminya dan bisa diserahkan kepada pihak pimpinannya. Oke, mungkin itu kurang dan lebihnya dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan nanti, mohon bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nur Ahmad yang sudah menyampaikan tentang arahan kepada mahasiswa BKI. Ya. Selanjutnya kepada Pak Saifuddin. Ya. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara tidak terdengar. Mic-nya Pak Saif. Baik, sudah. Baik, yang kami hormati Pak Dekan, Bu Wadek 1, Bu
Kemal Hadewi dan Pak Wakil juga, Pak Simsim Rodi, Bu Bagat, teman-teman Kaprodi dan rekan-rekan mahasiswa yang kami sampaikan. Dari PPI ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, menegaskan apa yang sudah dijelaskan di awal tadi oleh Pak Farid ya, tentang mahasiswa peserta PPL kali ini nanti memang tidak boleh cuti. Ya. Kemudian sebaliknya, ini juga perlu ditekankan, terutama semua prodi ya, semua peserta PPL yang di semester 6 ini cuti, sebisa mungkin dikabari agar nanti ketika di semester 7 registrasi itu bisa PPL-nya bisa masuk ya, jadi tidak kelewatan karena ini kebetulan dilaksanakan di awal sebelum registrasi. Ini minta tolong untuk semua peserta, terutama yang dari PPI, yang A nggak ada, yang B mungkin kalau ada nanti tolong dikasih tahu untuk segera mengikuti PPL di periode ini. Dikhawatirkan nanti ketika di semester 7 registrasi kemudian sudah kelewatan, kasihan nanti. Tolong nanti teman-temannya, terutama ketua kelasnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, untuk prodi PPI ini rencananya akan menerjunkan PPL di 9 lokasi, ya. Baik di lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan. Di lembaga non-pemerintah, di NGO, itu nanti kita terjunkan di 2 lembaga di Yogyakarta, yaitu di Yayasan Satu Nama dan di IRE, ya, Institute for Research and Empowerment. Kemudian yang lainnya, yang 7, itu kita terjunkan di beberapa daerah di Jawa Tengah, di antaranya di DPRD Jepara, kemudian KPU Jepara, Bawaslu Jepara, DPRD Pati, DPRD Rembang, DPRD Demak, dan DPRD Grobogan. Nah, kemarin ada yang tanya, kok Kudus nggak ada? Padahal banyak di situ. Nah ini nanti akan memberikan kesempatan teman adik-adik kalian untuk magang, biar nggak duyuk dengan yang magang, itu memberi ruang lah untuk tempat-tempat yang ada di Kudus, DPRD, Bawaslu, KPU, Kesbangpol, dan lain sebagainya. Nah, makanya ini lebih banyak disebar di luar Kudus. Tentu saja ini sesuai dengan kompetensi di PPI ya. Sekedar informasi, misalnya di NGO di Yogyakarta, dua lembaga non pemerintah ini adalah satu lembaga yang sudah tenar ya. Misalnya IRE ini lebih banyak bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan demokratisasi. Nah, ini pas untuk teman-teman yang menggeluti politik lokal, ini sangat bagus. Kemudian lagi di Yayasan Satu Nama ini mempunyai program-program yang luar biasa. Kalau teman-teman buka webnya itu sangat menarik sekali ya. Di sana ada pelatihan politikus muda dan menarik. Nanti sesuai informasi dari Satu Nama nanti ditempatkan di 2 divisi yang berbeda dan sama-sama menarik. Jadi beruntung kali ini teman-teman yang mengambil tempat di Yogyakarta, karena kemarin sudah kita tawarkan dan sudah ada 13 mahasiswa yang sudah mengisi slot yang ada. Itu kemudian pembukaan kita buka serentak di tanggal 4 Juli nanti ya. Kami mohon teman-teman nanti berkoordinasi dengan DPL masing-masing
kita sudah konfirmasi di lokasi-lokasi yang tadi sudah kita sebutkan, dan tinggal nanti koordinasi dengan pimpinan setempat, dan teman-teman bisa koordinasi dengan DPL masing-masing bagaimana teknis pembukaan dan seterusnya. Khusus yang Jogja, karena ini membutuhkan mungkin survei ya sebelum, karena nanti harus mencari tempat tinggal di sana, kemudian nanti kita bantu ya, kita koordinasi aja, kita bikin grup WA, jadi kita nanti bisa saling komunikasi. Yang di Jogja, insya Allah saya DPL-nya sendiri sama Pak Hasan nanti. Jadi sebelum tanggal 4 diusahakan sudah fix masalah domisili, kemudian teknis pembukaannya. Saya kira itu dulu, nanti kalau ada hal yang perlu dibicarakan nanti kita sambung lebih lanjut. Saya kira itu dulu, dan saya kembalikan ke Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Saifuddin. Ya, terakhir MD. Pak MD. Dipersilakan, monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab kayaknya bukan anak-anak MD deh. Pada tidur mungkin anak MD ini. Hadir Pak, hadir. Oh, hadir ya. Baik. Baik, KPI. Ya. Makan hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man yudahu muhtada wa bihadihi muqtada wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Yayan Kudus, Bapak Dr. Mastudin MAG, Ibu Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Siti Malaiha Dewi, SOS MSI, Bapak Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Sarana Prasarana, Bapak Dr. Haji Zumrodi, MAG, yang sama-sama kita hormati, Bapak Kaprodi Bimbingan Konseling Islam, Bapak Nur Ahmad MSI, Bapak Kaprodi KPI, Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini LC MSI, Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam, Bapak Farid Hairani MSI, Bapak Kaprodi Pemikiran Politik Islam, Bapak Saifuddin MSI, dan juga Ibu Kabak kita tercinta yang menyediakan banyak uang untuk kegiatan kita, Ibu Haja Nur Laila Husna SE. Mana Ibu Kabak? Ada? Oh, ada di depan sana. Saya di dalam sini. Bapak Kasubag, Ibu Kasubag Akademik, Ibu Dwi Muntinah SESY, Sesai kata Pak Dekan itu. Bapak Kasubag Sarana Prasarana Administrasi Umum, Bapak Kanti Santiko SE, dan juga adik-adik sekalian para mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang kami cintai dan kami banggakan. Baik, adik-adik sekalian, saya ingin melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan dan juga Ibu Wadek 1 serta teman-teman Kaprodi. Nanti setelah ini masalah uangnya sama Bu Kabak. Ya. Adik-adik sekalian, saya ingin juga mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Kaprodi PMI dan juga Bapak Kaprodi PPI terkait dengan status legal legal formal kalian nanti ketika kegiatan PPL ini ya. Yang pasti teman-teman semuanya belum pada registrasi ya. Maka jangan sampai registrasinya ini tidak dilakukan, sebab jikapun terdata untuk kegiatan akademik di PPL ini dan nanti kalian tidak registrasi, maka kalian tidak akan ada nilai untuk kegiatan PPL ini. Jadi ini mohon diperhatikan semuanya.
Yang tidak hadir nanti mohon dikabari ya. Nah, ini kayaknya tidak hadir semuanya. Ya, yang berikutnya terkait biaya PPL ya. Biaya PPL tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Haji Ahmad Zaini LCMSI, Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini mohon menjadi pemahaman semuanya ya, karena memang beberapa tempat yang memang ada pembiayaan itu sudah terukur dengan nilai dengan nilai privilege mereka ya, keistimewaannya. Kalau yang di rumah sakit memang seperti Yakis, umpamanya rumah sakit Islam Yakis itu ya kan nanti teman-teman BKI akan bertempat di sana dan memiliki setara level dengan dokter-dokter untuk jangka waktu 1 bulan ini kan, kayak begitu. Keluar masuk RSI tanpa kemudian ada penghalang gitu kan ya. Ada kemudian juga di Aisyah begitu. Ya, yang juga di Pati mungkin di Simpang 5 dan juga di tempat-tempat yang lainnya tadi di Radar Kudus juga tadi disebutkan. Jadi mohon tidak dipahami ya bahwa memang itu lokasi yang sudah memang terpilih untuk ditempati. Nah, yang selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya ya terkait manajemen dakwah. Nah, program studi manajemen dakwah ini. Manajemen dakwah ini ada 8 tempat. Ya, ada 8 tempat yang nantinya akan ditempati. Yang pertama itu adalah Kabid di PHU, ya, Pelaksana Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Alhamdulillah tadi saya sudah konfirmasi dengan pihak Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Jawa Tengah. Insya Allah nanti teman-teman manajemen dakwah ini akan ditempatkan di Donohudan, ya, di Donohudan. Nanti Insya Allah akan menyebut datangnya Duyufur Rahman sampai di bulan Juli tanggal 29. Sebenarnya kalau bisa diperpanjang sampai Agustus. Tapi memang batasannya itu hanya di tanggal 29 karena setelah itu teman-teman juga harus siap-siap dengan KKN. Nah, itu yang di Kanwil Kemenag Jawa Tengah PHU nanti ya. Silakan nanti diperhatikan dan dilihat siapa saja anggota kelompoknya dan juga DPL-nya. Yang berikutnya MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah. Ini sebenarnya kemarin kami mengkondisikan di MAJT plus Dewan Masjid Indonesia wilayah ya Provinsi Jawa Tengah. Tapi kemudian disarankan untuk di di merger menjadi satu, hanya ada di MAJT karena secara administratif di satu tempat. Insya Allah di MAJT ada 2 kelompok, satu manajemen dakwah dan yang satu KPI. Karena di MAJT juga punya televisi, MAJT televisi. Kemudian kalau yang di manajemen dakwah nanti akan ke masjidannya. Jadi di situ. Nah, sing takon sogatan ndang ditokno iku piye maksudnya? Ngelih ya tuku dhewe ra ono omahmu dhewe-dhewe kok. Ya, yang berikutnya Masjid Agung Kudus. Nah, Masjid Agung Kudus, saya belum konfirmasi pasti untuk tindak lanjutnya, tapi saya sudah berkoordinasi di awal dengan ketua ya, Ketua Masjid Agung Jawa Tengah dan juga Ketua Yayasannya, Bapak Dr. Andes Haji Nurbadi MM. Insya Allah siap, insya Allah siap. Karena besok saya juga ada acara dengan beliau bersama dengan Pak Bupati di Colong. Insya Allah nanti saya singgung dan insya Allah nanti tidak ada masalah. Sebenarnya juga dengan DMI Kabupaten Kudus. Cuma lagi-lagi memang karena payungnya sama, ada di Masjid Agung, akhirnya kami merger jadi satu. Yang berikutnya dikasih PHU Kudus, ya, kasih Kepala Seksi Pelaksana Haji dan Umroh Kudus. Nah, paling tidak ini teman-teman. Kudus dan Pati ya, Kanwil Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kudus dan kantor Kementerian Agama Pati. Nah, alhamdulillah jawaban kedua-duanya siap ya, dan ya nanti yang marbot setelah ini, insya Allah siap semuanya ya, dan nanti akan menyambut masing-masing dari teman-teman dari prodi manajemen dakwah ini. Nah, yang berikutnya ini tadi yang ditanya itu marbot ini Sragen. Nah, Masjid Raya Al-Falah Sragen. Teman-teman sekalian, memang pekerjaannya anak-anak manajemen dakwah itu ya karena manajemen masjid itu adalah bagian dari pekerjaan mereka. Tapi sebenarnya mereka juga keren-keren kalau sudah sampai sebagai tenaga pendamping haji, gitu kan ya. Di saat haji memang saat ini sekarang ada beberapa klausul penyampaian dari pemerintah itu bisa jadi 60 sampai 100 tahun ya masa waiting listnya. Anak MD sebenarnya bisa punya kesempatan ya haji gratis gitu kan ya, menjadi pendamping ya begitu. Tapi kan bisa haji.
Yang di Sragen ada 2 kelompok nanti insya Allah akan ada 19 orang. Ada 18 orang ya, ada 18 orang. Nah, barusan saya alhamdulillah koordinasi dengan dengan Ustadz Lutfi ya direkturnya, dan beliau sudah menyiapkan nama-nama saya sudah kirimkan ke Masjid Raya Al-Falah, dan beliau sudah menyiapkan untuk program kegiatan selama di Masjid Raya Al-Falah. Insya Allah karena ini bertepatan dengan Idul Adha, teman-teman yang ada di Masjid Raya Al-Falah siap-siap nanti menjadi tenaga-tenaga handal untuk menyembelih hewan kurban. Nah, dan alhamdulillah di pengalaman yang lalu ya, tahun yang lalu teman-teman sekalian perlu dipahami yang di Sragen nanti, teman-teman yang ada di Masjid Raya Al-Falah itu tidak ada biaya, dan bahkan teman-teman kemarin itu banyak disumbang dari masjid ya, dari Masjid Raya Al-Falah. Per kelompok kalau tidak salah kemarin itu dapat 500 ribuan ya, 500 ribuan plus makannya sudah dari sana, karena memang mereka punya slogan di Masjid Raya Al-Falah itu 3M. Ya 3M. Jadi masjid yang menerapkan 3M, bukan pakai masker, tapi 3 masjid dengan makan, makan, dan makan. Jadi nanti yang ada di Sragen itu insya Allah, amin, amin. Sragen nanti itu bisa gemuk. Nah, jadi begitu. Makmur. Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, asal nanti jangan minta sanggup sama Kaprodi dan pendidikannya. Yang berikutnya di Masjid Namira Lamongan. Masjid Namira Lamongan. Ini teman-teman sekalian, alhamdulillah juga manajemen dakwah ya, program studi manajemen dakwah ini IAIN Kudus ya, FDKI sampai saat ini adalah satu-satunya lembaga yang baru bisa singgah di Masjid Namira Lamongan, karena memang sebelumnya tidak ada kampus yang bisa mampir di Masjid Namira Lamongan ya. Lamongan tebih Pak ya, betul 5 jam dari sini ke Lamongan ya. Ini alhamdulillah memang kalau melihat dari masjidnya dan juga dinamika kas ya, kas masjidnya itu 1 bulannya itu tidak kurang dari 400 jutaan naik ya, 450 juta. Nah, itu yang ada di sana. Karena memang penerapannya sama itu di masjid ini adalah juga makan ya. Ada Senin puasa bersama, kemudian Kamis juga puasa bersama dan buka bersama. Itu teman-teman sekalian ya untuk program studi manajemen dakwah. Nah, yang berikutnya ya saya sudah sempat berbincang dengan teman-teman beberapa orang, dan sudah saya coba florkan untuk kegiatan pembagian kelompoknya, dan memang juga sudah ada yang menyinggung-nyinggung mau pindah-pindah tempat. Saya hanya ingin mengaminkan apa yang disampaikan oleh Bu Dekan dan juga Bapak Dekan tadi, bahwa apa dan bagaimana proses ini berjalan, kita berusaha untuk menempatkan masing-masing itu di tempat-tempatnya yang berdekatan dan juga aksesnya bisa diakses dengan baik. Ya, sekali lagi nanti silakan mungkin ada apa yang ingin ditanyakan, nanti bisa ketemu dengan saya ya, atau kemudian nanti kalau ada sesi tanya jawab di forum ini, saya persilahkan kalian untuk bertanya. Saya rasa begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau saya terlalu panjang untuk menyampaikan info kegiatan yang ada di program studi manajemen dakwah. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Masudi. Untuk selanjutnya ada pengarahan dari Ibu Kabak, yaitu Bu Nur Laila atau Bu Ila. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan, para Wadek, para Kaprodi, Ibu host, Ibu moderator, Ibu Fari, serta adik-adik mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang berbahagia. Ada beberapa hal teknis yang perlu saya sampaikan terkait pelaksanaan PPL, yakni bahwa 1, mahasiswa akan mendapatkan bantuan subsidi konsumsi pada pembukaan dan penutupan sebesar Rp9.500 per mahasiswa. Jadi ini untuk misalnya satu kelompok 9 orang itu
akan ada subsidi sebesar 10 orang, yaitu plus DPL. Kalau satu kelompok 5 mahasiswa plus 1 DPL berarti 6 orang, di mana ini akan kami berikan pada waktu penutupan. Sehingga mohon maaf, teman-teman mahasiswa ini nanti nalangi dulu ya. Terkait undangan yang lain, itu akan menjadi tanggungan dari mahasiswa. Nah, untuk SPJ kami terkait bantuan subsidi konsumsi ini, kami membutuhkan daftar hadir per kelompok plus DPL yang akan dibawa pada waktu mahasiswa melakukan pembukaan. Kemudian ada foto dokumentasi penyerahan konsumsi. Kemudian terkait honor pembimbing dan koordinator di lokasi, itu kami mohon bantuan teman-teman mahasiswa untuk melengkapi CV, maksudnya membawakan CV tersebut kepada pembimbing di sana dan koordinatornya untuk diisi, yaitu terkait nomor rekening dan lain-lain, karena kami akan mentransfer honor tersebut. Kemudian untuk keperluan banner, kami hanya menganggarkan 1 banner per prodi, jadi mohon maaf, silahkan teman-teman mahasiswa apabila membutuhkan banner, mungkin bisa mengadakan sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Bu Fari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ila atas pengarahan ya, tentang keuangan atau apa nih. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, disampaikan, silakan. Monggo lho. Kenapa iki lho? Sakit, Bro. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Faisal Muhammad. Perkenalkan terlebih dahulu, Faisal. Ya, sebelumnya memperkenalkan nama saya Fauzul Hakim. Saya dari mahasiswa BKI Anam, Bu. Terkait PPL itu untuk mahasiswa yang jauh, masih dalam artian kan dari mahasiswa BKI itu rumahnya ada di ujung bagian perbatasan Kudus kan, Bu. Nah, PPL-nya itu di Jepara bagian barat. Nah, itu nanti ada subsidi untuk penginapan atau tidak, Ge? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan living cost ya. Ada yang lain? Irfan, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Bu. Oh ya, ya dari siapa? Nama saya Amar Baladil Amin dari program studi manajemen dakwah A6 kelas A. Ya, untuk keterkaitan dengan PPL ini kan ya ada yang saya dituakan di Jawa Timur, Lamongan. Nah, untuk yang seperti halnya sama Mas Fauzul, saya keuangannya itu gimana? Nah, untuk apa? Biaya hidupnya gimana? Transportasinya gimana? Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih. Selain Fauzul dan Amar? Fauzul Amar sudah. Bertanya? Ya, silakan. Saya Rizky Atul Fitria Wulandari dari Prodi Manajemen Dakwah. Ini bertanya terkait kelompok. Di sini nama saya ada 2.
di kelompok dengan DPL Pak Zumrodi dan Pak Mas Udi. Ini saya ikut di kelompok mana? Terima kasih. Boleh milih salah satu. Nanti ini ya hubungi kembali kepada Bu siapa nanti? Sama Bu Maleha ya. Oh, Bu Adek. Ini sama Pak Langsung Kaprodinya. ke Pak Kaprodinya, Bu Fari. Oke. Langsung ke Kaprodinya, nanti memilih siapa daripada double. Masa membelah diri kan tidak diguyuk ya. Pak Udi itu loh. Ketawanya sampai ruangan sebelah. Pilih aku atau dia. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang lain? Sampun dijawab dulu. Oke. Baik. Dijawab dulu oleh siapa ini nanti? Bu Adek dulu. Pertanyaan dari Fauzul dan Amar. Ini soal keuangan, living cost. Ini jauh transportasinya gimana gitu ya. Terus yang tentang Rizky itu namanya ada di dua kelompok dengan dua dosen yang berbeda. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Ini saya baca komen-komennya, ini tanda bahagia atau tanda apa ini ya? Ya, duka cita ya. Baik, jadi tadi yang disampaikan Bu Kabak soal keuangan yaitu yang bisa disubsidi, yang lain-lainnya menjadi urusan pribadi masing-masing. Kami sudah berusaha, khususnya Pak Kaprodi ini, sudah berusaha mendekatkan rumahnya masing-masing. Hanya saja tidak bisa tercover semua. Contoh ya, untuk yang Jepara, Kudus Jepara, saya kira jarak seperti itu ya tidak perlu mengeluh lah ya, apalagi anak-anak muda. DPL-nya juga sama, jangan terus bilang kan dapat bisyarah, jangan ya. Ini kami tidak ada bisyarah untuk terkait ini. Ya, kemudian jadi monggo bisa diterima dengan legowo, apalagi Kudus Jepara. Nah, Kudus Jepara itu apakah nanti Pak sebentar, Kudus Jepara itu nanti apakah memungkinkan untuk pulang berangkat ke Jepara Kudus atau nanti lebih efektif tinggal di sekitar sana, lokasi sana, itu monggo nanti dibicarakan dengan kelompok masing-masing, dirembuk bareng. Ya, nanti dikonsultasikan juga dengan DPL. Atau mungkin ada juga loh yang satu tempat seperti Margo Laras atau mana ya, Bu Dwi yang survei itu menawarkan tempat rehabilitasi itu disediakan untuk juga tempat tinggal kalian nanti. Ya, jadi nanti sekalian mendapatkan data hidup bareng dengan mereka yang direhab gitu. Tapi info dari Bu Hari. Jadi nanti untuk yang Margo Laras tenang disediakan tempat menginap bersama mereka. Gitu. Nah, untuk yang lain yang seperti Majid tadi gimana Pak Udi, apakah juga disediakan tapi harus infak atau gimana? Nanti bisa diinfokan. Nah, saya baca di beberapa ini komennya ini kan ada yang mengeluh jauh Pak. Nah, ini monggo nanti Pak Udi bisa menjelaskan jauh apa enggak sih sebetulnya gitu ya. Jauh tapi kan enak gitu. Nah, itu yang Pak Udi sudah survei kan bisa menceritakan sehingga sebetulnya sih enggak ada yang jauh menurut saya. Kalau dinikmati. Gitu. Oke, jadi intinya tidak ada bantuan yang soal itu, semua kembali ke kebutuhan jenengan semua. Jadi tidak ada subsidi itu, subsidinya hanya untuk pembukaan dan penutupan. Ngoten Bu Fari, saya kembalikan. Oke. Ada yang mau bertanya lagi?
Izin masuk. Dijawab juga Bapak-bapak, mungkin ada yang mau menambahkan, Bu Fari, yang soal jauh-jauh tadi, biar clear. Ya, saya coba merespon dari Amar tadi, ya. Sama juga yang dari Fauzul tadi itu ya. Jadi begini teman-teman sekalian, perlu masing-masing juga dipahami ya, bahwa kegiatan PPL ini kami tidak mungkin ya 100% bahwa si A akan bertempat di sini, pokoknya gitu kan ya. Yang pasti kita sudah berikhtiar dengan seksama bahwa untuk yang di Masjid Namira itu memang kita ambil langsung dari yang bagian timur, ya, dari Rembang, ya, Pati, gitu kan ya. Kalau yang bagian dari Blora, kemudian Gerobokan, yang di MD itu kami tempatkan memang langsung di Sragen. Ya. Jadi dalam feeling saya itu setidaknya dia mencolot ke selatan sudah sampai kayak gitu kan. Nah, dia mencolot ke timur yang di Rembang sudah sampai ke Tuban gitu kan. Nah jadi di situ yang kalau masalah living cost. Insya Allah kalau yang di masjid-masjid itu sepertinya diusahakan. Ya, kalau di Sragen sudah pasti memang tidurnya di masjid. Karena memang sudah ada tempat di situ untuk mabit dari para musafir di Masjid Raya Al-Falah itu, karena memang juga di situ tidurnya bersama-sama di situ. Nah, kalau yang mungkin di Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, kemarin dari Pak Jalil sebelum berangkat ke Arab itu untuk menjadi tim pembimbing haji itu, beliau sudah menyampaikan kepada saya bahwa kalau tidak mencukupkan nanti anak-anak harus di luar Pak, gitu kan, asrama. Ya kalau tidak cukup nanti kami minta tolong anak-anak nanti di luar, dan nanti kami kasih kokat mereka. Kasih kokat dengan anak, nanti kalau di luar ya memang nanti bersama-sama kalian mencari tempat tinggal di situ. Nah, jadi itu untuk semuanya, dan pasti bahwa apa yang kami tentukan itu semuanya menyangkut mengait kepada profil. Ya, jadi kok atu-atu tak milih Masjid Namira Pak, kok tidak ya di Masjid IAIN Kudus saja gitu kan ya. Nah, pertanyaanmu begitu, bahwa profiling ini memang kami ambil di mana masjid-masjid itu memang sudah memiliki privilege dalam pengembangan manajemen dakwah. Ya, sama juga yang lain-lainnya seperti halnya mungkin juga PPI yang harus jauh-jauh Pak ke Jogja gitu kan ya. Nah, ya karena memang kita sudah melihat bagaimana keterkaitan dari profil yang ada di masing-masing prodi, dan itu bisa ditempuh di tempat itu. Jadi di situ. Bahkan mungkin saja di satu kesempatan manajemen dakwah itu teman-teman itu akan juga ditempatkan untuk kegiatan PPL-nya itu bisa saja di tempat-tempat wisata ya, seperti mungkin Muria atau kemudian juga Menara Kudus ya. Tapi kan itu bisa ditempuh untuk kegiatan magang. Jadi di situ. Itu untuk merespon dari apa yang ditanyakan oleh Amar, ya, saudara Amar Baladil Amin, dan juga tadi Fauzul Hakim itu menambahkan dari apa yang ditanyakan oleh Bu Wadek tadi. Terkait dengan double nama nanti bisa koordinasi dengan saya ya, nanti kita putuskan untuk menentukan di mana, karena memang di rencana awal setiap prodi itu adalah 9 orang. Jadi di situ kalau umpamanya yang di Pati itu sudah 9 dan kemudian di Kudus itu baru 8, ya berarti nanti pindah ke salah satunya atau nanti tetap di Pati saja gitu. Itu Bu Fari ya. Oke, terima kasih Pak Udi. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Izin masuk. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fidani Aryani dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini mau menanyakan lebih ke teknis pada saat kita sudah disebar di masing-masing desa yang sudah dipilih itu tadi ya, lebih ke teknisnya. Itu nanti teknis ketika kita sudah berada di desa tersebut yang sudah dipilih, apakah nanti kita hanya mengikuti rangkaian dari sebuah desa tersebut, atau kita bisa secara maksudnya kita bisa membuat sebuah program atau gimana, kita juga belum tahu, karena memang di sini di PPL ini belum ada pandangan ketika kita sudah disebarkan di desa masing-masing itu, belum tahu apa yang akan kami laksanakan seperti itu. Jadi kita mau meminta
pandangan terlebih dahulu ketika PPL nanti di sana gambarannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Aryani. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Izin bertanya. Siapa? Dewi. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Esa dari Prodi MD. Izin bertanya, terkait data itu ada perbedaan data. Yang satu dari kelompok kami itu menunjukkan kami di Dewan Masjid Indonesia, yang satunya itu di Masjid Agung Jawa Tengah. Yang benar itu yang mana? Tuh, terima kasih. Gimana Dewi? Maksudnya namamu double atau gimana? Lokasi Pak Fahri. Nanti saya sampaikan. Gitu. Saya respon. Oke, siap. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa MD itu ada 8 tempat. Kabit PHU Kanwil Jawa Tengah, ya, MAJT Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Kudus, Kasih PHU Kudus, Kasih PHU Pati, Masjid Raya Al-Falah Sragen 1, Masjid Raya Al-Falah Sragen 2, dan kemudian Masjid Namira Lamongan. Jadi teman-teman yang ada di DMI itu datanya tidak valid, ya, data yang tidak valid. Jadi hanya 8 kelompok ini. Saya tidak tahu kok sudah menyebar yang salah itu. Nah, jadi nanti bisa di cross check ulang. Jadi itu ya untuk tadi Aisyah ya. Jadi tidak ada DMI kan di DMI wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak ada. Gitu, oke? Okay? Gini Pak, suwun Pak. Ya, sama-sama. Saya tambahkan Mbak yang pertanyaan pertama tadi, Mbak Melvida ya, Bu Fahri. Ya, Bu Aryani, Mbak Aryani. Ini Bu Maleha. Iya, maksudnya dari pertanyaannya Aryani itu di PPL ngapain? Apakah ngikutin aja apa bikin program gitu, Bu? Ya, jadi yang pertama, jadi kita kan ada 4 minggu atau 5 minggu itu, 4 minggu lah ya, efektif 4 minggu. Nah, yang pertama pada dasarnya kita satu bisa mengikuti yang ada, kemudian yang kedua bisa membuat. Nah, stepnya 4 minggu itu pertama kita asesmen dulu atau identifikasi problem atau identifikasi aset, kekuatan di sana seperti apa, kelebihannya apa atau masalahnya apa. Itu kurang lebih itu ya 3 hari sampai 5 hari itu. Kemudian setelah itu merencanakan kegiatan. Kalau di sana ternyata sudah ada perencanaan kegiatan, kemudian kalian langsung diikutkan, itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka hasil asesmen ya, ini anak-anak PMI saya yakin paham sekali ya, karena sudah sering diajarkan bagaimana ke lapangan pengabdian masyarakat, karena yang tanya ini Mbak Melvida kan anak PMI. Tapi kesemuanya saya kira sama. Minggu pertama itu lihat-lihat dulu ya, istilahnya apa? Asosiasi diri dulu, sosialisasi dulu, orientasi dulu. Nah, sambil mengidentifikasi kira-kira apa ya yang dibutuhkan, apa ya yang jadi masalah. Kemudian setelah itu dapat menyelesaikan masalah. Artinya melalui penyusunan program. Penyusunan program, lalu kekuatanmu apa, kekuatan di sana apa. Ini bisa dikomunikasikan dengan sana, misal kegiatan ini bagaimana Pak, itu kan nanti ada konsultasinya. Baru minggu kedua, ketiga itu kegiatan bisa dilaksanakan. Bisa melaksanakan 3 atau 2 kegiatan, saya kira sudah luar biasa. Maka tadi saya minta untuk satu saja, lebih boleh, kegiatan monumental itu diberitakan atau rilisnya dikirim ke kami. Kami hanya meminta 1 saja ya kegiatan monumental. Tetapi kok ada kegiatan-kegiatan di luar yang monumental itu, monggo misal di masjid itu kan kegiatannya banyak, maka ya monggo ngikuti itu. Nah, ngikuti itu jangan ngikuti saja. Ini perlu saya ingatkan, ngikuti itu sambil mengumpulkan data.
Jadi tidak, terus data baru sadar di ujung, oh ya belum mengumpulkan data, jangan. Tapi ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid itu sambil mengumpulkan data. Begitu juga ketika melaksanakan program itu sambil mengumpulkan data. Ya, jadi nanti pas akhir bulan Juli itu kalian pulang itu sudah bawa data, sudah langsung digunakan untuk laporan, dan di minggu terakhir sudah evaluasi. Mungkin ada yang kececer belum dilaksanakan. Memang kegiatan ini tidak bisa menyelesaikan, katakanlah kalian menemukan 10 problem, kemudian bisa menyelesaikan 1 saja problem di sana, itu sudah luar biasa. Dan seperti halnya dalam teori-teori pemberdayaan, sebetulnya 1 bulan itu memang tidak cukup ya untuk bareng-bareng dengan masyarakat menyelesaikan problem. Memang harus berlanjut, nanti dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya apa dari fakultas ataupun dari kegiatan-kegiatan mahasiswa berikutnya, bisa di sana lagi untuk mengeksekusi lagi program kalian. Makanya saya minta untuk dikirimkan hasilnya itu, nanti juga akan kami usahakan share di berikutnya, angkatan berikutnya. Ini loh yang sudah teridentifikasi dari kelas kalian, kalau tempat itu dipakai lagi ya. Lalu berikutnya jangan mengulang kegiatan yang sama. Saya kira itu Mbak Melvida, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Fari. Ya, terima kasih Bu Malika. Ini sudah ada yang ngeluh-ngeluh kuota terkuras Mbak Bu Fari, monggo. Ya, kalau memang sudah nggak ada, sudah selesai jamnya. Sudah mengeluh ini kok udah sore gitu ya. Baik, bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa dikonsultasikan kepada DPL masing-masing. Jangan lupa dihubungi masing-masing ya. Nah, apalagi? Mari kita tutup. Ditutup nih Bu. Ya, mari kita tutup. Nggak usah. Nggak usah. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Wah, takbir. Semoga laporannya lancar ya Allah. Amin amin. Ya. Amin ya Allah. Terima kasih. Pulang sore. Teman-teman semuanya, atensi kalian juga ya. Sehat-sehat selalu. Amin, 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 amin. Saya akhiri dengan amin. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak Masudi, amin Pak Masudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih. Dulu Pak Mas Amir Swastiastu. Pak Masudi, Pak Umur. Amin, amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dari Mas Laras, Pak. Tahun depan MD harus positif itu. Tahun depan PPL-nya MD di Arab. Haji sekalian. Arab. Amin, amin. Khair. Info harga unta, Pak. Info harga unta. Harga unta. Gangguan kurban. Dari kamu semua, uangnya dari kamu. Mau pulang ini sudah malam ini, pulang dari kantor nih. Ya, moga-moga semuanya ya, baik-baik semuanya, sehat-sehat, geng. Jangan mati. I love you. Barikatul Budia, I love you. Barikatul suwun nggih. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman. Satset.